siang semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi PDKT. Saya coba untuk mengulang, kemudian saya coba untuk masuk lebih ke konseptual ya. Bagaimana konsep BDKT sehingga kalian mudah untuk mulai dari mana kita belajar ya. Apalagi kalian sebagai mahasiswa ya, secara konseptual harus bisa memberikan masukan ataupun melakukan problem solving ya, terkait dengan metodologi. Kepedulian kalian itu karena kalian diberikan wawasan di bidang meteorologi ya. Menyambung di sebelum pertemuan hari ini, saya pernah membuat konsep-konsep poin-poin penting ya. Kira-kira apa aja ya? Ada yang tahu? Konsep. Saya mulai dari konsep umum dulu. Sebelum kita nanti masuk fokus di apa sih pengawasan BDKT itu meliputi apa aja ya. Sebelum kita masuk ke sini, saya coba untuk membuat filosofi yang akan bisa memudahkan kalian di dalam mempelajari meteorologi, terutama nanti kan banyak ya. Kita kan ini mengadop aturan internasional ya. Apa sih yang belum atau yang menjadi permasalahan di kita ya? Karena memang kalau kalian copy paste nggak paham filosofinya, nanti akan jadi salah kaprah. Apalagi sampai ke detail bagaimana pengujiannya. Kemarin tuh apa aja ya? Persyaratan kan ya. Kita bicara meteorologi dulu. Persyaratan. Kemudian apa lagi yang pernah saya sampaikan? Parameter. Ada lagi? Persyaratan udah oke. Nomor 2, nomor 3. Pengetahuan tentang ilmu ukur. Kemudian peraturan pengetahuan tentang perundang-undangan ya. Ini ilmu hukum ya, perundang-undangan. Bahasanya juga bahasa hukum ini. Bahasa hukum. Ini kalau kalian jadi saksi ahli gitu ya. Ini kan pengawasan itu melihat kesesuaian di lapangan, apalagi terkait dengan transaksi ya, perdagangan itu mulai dari pre-market sampai post-market ya, kualitasnya kita jaga sampai jadi produk akhir. Nah, produk akhir itu perlu diawasi gitu kan. Kita masuk lagi kita coba olah pikir lagi. Saya mudahnya mengambil contoh yang di luar meteorologi dulu ya. Mengenai kemarin itu Stadion Kanjuruhan ya. Dia punya persyaratan daya tampungnya berapa? 38.000 ya. Nah, ternyata ke 42.000 ya. Ini sebuah persyaratan ya yang. Nah, kemudian ada peraturan internasional ya, kalau di FIFA itu penggunaan gas air mata ya. Kalau kita sudah melakukan kesepakatan dengan FIFA ya, ada turunan-turunan ya, turunan-turunan yang wajib diikuti gitu. Kalau kita nggak bisa melihat mungkin struktur ya, lembaga-lembaga apa ya. Nah ini nanti dihubungkan kalau kita di WTO ya. Nah, kita hubungkan nih ke meteorologi nih. Nah di internasional juga punya
persyaratan-persyaratan ya, aturan turunan-turunan aturan ya. Setiap negara punya strategi yang beda-beda. Nah, uniknya di kita itu meteorologi terbagi menjadi 3 ya. Sepakat itu. Kenapa dibagi 3 gitu? Kok di negara lain enggak? Itu coba ini mahasiswa harusnya mikirnya ke sana. Suatu saat nanti diminta masukan. Kalau kita udah melihat secara umum ya, terutama yang dilaksanakan, yang diterapkan di kita ada meteorologi ilmiah, apalagi industri, legal. Tujuannya apa ini kemarin nih? Legal ya. Tujuannya kan tadi kemarin tertib ukur ya. Tertib ukur masih bahasa umum ya. Dan perlindungan konsumen ya. Perlindungan konsumen. Jadi World Trade Organization kalau kemarin Pak Pri ya. Nah, Trade Organization kita bicara perdagangan yang fair ya. Trade itu kan harus fair ya. Kalian mau nggak dibohongin beli sesuatu ya? Atau mulai dia itu tadi, kalau nanti kita lihat rangkaiannya mulai dari proses produksi sampai produk akhir, jangan kita beli sesuatu itu kita harus punya di WTO sudah diatur standar bicara persyaratan yang harus dipenuhi ya. Nggak cuma aman, ternyata orangnya juga harus standar. Kita ada yang bergelut di bidang meteorologi legal namanya apa? Kedara. Kalau di bidang meteorologi industri harus standar juga harus tahu. Hah? Apa tadi? Petugas? Teknisi coba ya. Ini kira-kira yang di Bandara itu kan pemerintah ya. Ada di meteorologi legal. Ada lagi nih yang meteorologi industri yang di ini teknik kalibrasi itu kan udah sifatnya umum ya. Apalagi nih? Nanti kalau ini jadi ikatan dinas ya, lulusan ini diharapkan bisa langsung nanti kalau udah ikatan dinas ya ada profesi apa sih yang sesuai dengan meteorologi ya? Tahu PMB nggak? Romet Putri Mamasih PMB belum banyak dikenal, cuman sebenarnya dunia meteorologi industri PMB khususnya yang dibina oleh kementerian ya, penguji mutu barang. Penguji mutu barang ini ada 2 nih. Kalian kalau masuk di pemerintahan ya, ini profesinya ya, yang terkait dengan meteorologi. Ini ada alat, ini industri ya, industri. Kemudian ada komoditi. Orangnya aja harus standar, apalagi nanti bicara BDKT. Satuan ukurnya, parameter ukurnya. Tadi ada parameter ukurnya harus jelas, persyaratannya apa aja, ya kan? Batas kesalahan minimum, ambang batasnya gimana gitu kan? Kemudian perlu pengetahuan tentang ilmu ukur, besarannya apa yang diukur kan? Nah, kalian PDKT kebanyakan berat dan volume ya. Kemudian tentang perundang-undangan ya. Kemarin itu apa yang pentingnya? Tadi yang standar deh, parameter ukurnya, bicara satuan ukur, kemudian SDM ya. Apa yang penting ya? Yang penting berarti fokus di tujuannya ya. Tujuan meteorologi, fokus saja kita ya. Kita ingin menerapkan tertib ukur. Kemudian kita akan perlindungan konsumen ya. Apapun masalahnya ya.
Kembali fokus ke tujuan ya. Perlindungan konsumen udah jelas, kalian fair play, fair trade ya. Perdagangan itu harus yang tidak merugikan, fair ya. Keselamatan juga dan sebagainya harus. Nah, terkait dengan tertib ukur ya. Di Indonesia itu di dalam tadi kita punya kesepakatan dengan WTO ya. Tertib ukur itu ternyata diimplementasikan dalam tertib tadi apa takar, timbang, ya, ukur ya. Kemudian ada tertib BDKT. Kalau di luar, kenapa ya kita ada legal, ada industri, di luar tuh nggak ada dibedakan ya. Nah, tugas mereka menerjemahkan kesepakatan dari WTO untuk tadi pengawasan, terutama tujuannya tertib ukur ya. Tertib takar, timbang, dan ukur TTP tadi dia juga punya landasan hukum ya. Di kita penerapannya adalah landasan hukum BDKT-nya ya. Kalau di FIFA ya, penggunaan gas air mata itu bisa hilang, bisa jadi kita mengimplementasikan lembaga-lembaga yang ada masih kacau, ya kan? Sehingga turunan FIFA itu penggunaan sekarang nggak bunyi di peraturannya. Nah, bisa jadi di metrologi legal ini kita bagi 3 bagian ya, metrologi industri, metrologi legal, nanti pengertian kalibrasi, verifikasi, validasi itu akan kalau nggak tahu persis ya teknikal pelaksanaan meteorologi itu akan kacau. Sehingga kalau saya ke daerah ya di kemarin ke Aceh, ke Medan, dulu sebelum di sini saya 10 tahun di pengemudi barang di Jakarta ya, standarisasi. Itu selalu keluhannya, khususnya orang meteorologi legal ya. Wah, saya diakreditasi dari IKA, bunyinya verifikasi, dianggapnya kita belum kalibrasi. Nah itu orang daerah gitu. Jadi di akreditasi itu, kalau alat digunakan untuk menguji yang lain, dia harus bukan verifikasi ya, kalibrasi. Memang bahasa hukumnya di WTO semua itu harus verifikasi dalam arti di dalam teknik operasionalnya akan dibedakan ya. Sehingga nanti kalau biasanya saya lagi sosialisasi itu, udah gini aja Pak, anggapnya aja itu sebagai verifikasi ke alat yang lebih akurat. Nah itu namanya sama kalibrasi. Kalibrasi itu syaratnya adalah alatnya harus lebih baik, tingkat akurasinya ya kan. Verifikasi boleh sama. Banyak di lapangan itu nggak cuma semeraut, jadi terutama untuk kan sekarang udah jadi UML ya, fungsi provinsi itu yang kalibrasi alat yang di UML itu udah ya sudah harus ada pemetaan kembali gitu kan, sehingga alat-alat yang dilakukan untuk melakukan tertib ukur itu bisa terjamin ya, itu satu rangka itu meteorologi ya. Terus secara umum ya ini kuncinya di sini aja. FIFA punya aturan ini ternyata turunannya nggak bunyi. Di sini takutnya dia nggak bunyi. Nggak apa-apa dengan aturan yang ada. Sebenarnya bisa mempermudah ya. Meteorologi legal betul juga. Meteorologi legal, industri dan meteorologi ilmiah, kitanya harus aktif. Ketika adakan untuk mengakreditasi suatu laboratorium, nah ini memang sertifikatnya memang bahasa verifikasi ini dilakukan dengan alat yang lebih akurat. Itu satu contoh secara umum. Berarti sekarang kita kembali tertib ukur atau kuliah kita sekarang fokus di BDKT yang harus kalian tahu ya. UTTP semuanya nanti kan nanti ada saya ngajar sama Pak Dudi ya, SULK sekarang SUML, ada panjang ada itu ya dan sebagainya. Sekarang baik fokus di BDKT itu secara umum ya. Sekarang kita bicaranya pengawasan BDKT. Apa
nih yang penting di pengawasan BDKT? Ini kenapa? Nah, ternyata udah tampil ya. Sebenarnya proyektor itu untuk memudahkan kita ya. Nah, hati-hati juga ya kalau saya bicara konstruksi. Nah, konstruksi itu ya konstruksi meja gimana sih? Tapi kalau konstruksi pemodelan, itu tadi saya bicara tentang konstruksi pemodelan, metrologi untuk tujuan tertib ukur. Di Indonesia menerjemahkan aturan-aturan di WTO pemodelannya seperti apa, di negara lain seperti apa, kenapa di Indonesia dibedakan kita dan lain sebagainya. Ketika dibedakan kita harus apa yang harus kita tahu gitu kan. Jadi kalau yang sempit konstruksinya ya kotak, bulat, bahannya ini enggak. Ini konstruksi bicara saya ada konstruksi pemodelan. Nanti kalian masuk ke parameter ukur konstruksi pemodelannya. Kemarin sebelum saya masuk ke sini, ini penting juga konstruksi pengukurannya ketika kalian membandingkan, apalagi yang digunakan alat itu kan timbangan elektronik ya. Karakter timbangan elektronik di pengawasan BDKT berat dan volume harus paham. Karena nanti kalau kalian udah di pengawasan BDKT nanti jurusannya banyak nih. Profesi itu banyak nanti, ada yang hukum, ada yang dari teknik ya. Nah kalian kan dari teknik. Kalau karakteristik timbangan elektronik itu nggak paham ya, nggak bisa melihat konstruksi pemodelannya seperti apa. Kenapa sih dia bisa? Kalau Pak Willy bilang deh, disulap bisa mengukur kopi itu sekian gram gitu kan, atau beras. BDKT kan produknya kan beras, kopi gitu kan ya. Tampilannya gram gitu kan. Pakai timbangan elektronik. Konstruksi pemodelannya gimana sih pertimbangan elektronik itu? Yang enak dibandingkan dengan ini kan yang digital ya. Orang larinya ke digital ya kan. Karena timbangan analog konstruksinya bagaimana? Yang paling enak kan gitu. Analog itu timbangan pegas misalnya. Timbangan pegas kemarin ya. Kuncinya kan sebenarnya material pegas itu kan. Kan sama dengan gaya berat bisa ya. Delta X di sini nih. Perubahan X di sini kan. Ada sebuah gaya W sama dengan M dikali G. Ini konstruksi untuk timbangan pegas. Jadi kalau kalian orang hukum ya kalian gitu. Orang hukum saya banyaknya di sini nih. Persiapan administrasi tes dan kemudian evaluasi pelaporan. Prosedur hukumnya bagaimana? Kalian mau teknis. Kita akan pengujiannya menggunakan timbangan. Konstruksi timbangan harus kalian tahu. Pemodelannya ya. Kalau timbangan elektronik kuncinya pakai strain gauge ya. Jadi nanti ada satu elemen nanti jadi load cell ya. Nah ini kuncinya juga sama, dia kan perubahan X juga, cuman analoginya perubahan R, sebanding perubahan R. Ketika satu ini aja ya kan, bicara sistem sensor, nggak cukup. Semua yang kita metrologi itu arahnya konsep kesetimbangan ya. Kalau timbangan itu kan harus dibuat rangkaian jembatan. Nah, sini ya salah satunya harus ada load cell ya, strain gauge ya. Bisa 2, strain gauge-nya bisa 3, potensio. Yang penting ini timbangannya sama dengan 0. Kalau kalian bicara hidrometer juga gitu. Hidrometer dalam satu larutan, konstruksi pemodelannya gimana? Dicelupkan. Bensin sekarang ini lagi update nih. Kalian beli Pertalite ya. Itu ronnya berapa? Benar nggak ya? 90, 80 apa Pertamax gitu kan? Ini kenapa kita nggak kita cuma ngawasin volumenya aja nih. Itu kayak meteorologi ya. Volume saat kalian beli untuk
motor 1 liter harus volumenya 1 liter nih. Benar nggak dia 1 liter yang keluar? Ternyata yang perlu diawasin nggak cuma itu ya, itu kan komoditi juga. Aronnya tadi nilainya kan, nilai bahan bakar tersebut punya nilai, harus cek juga. Sehingga kita nggak akan rancu nih kok petrol ilegal cuma ini aja sih. Kalau di industri adanya di quality control di industri. Terus yang ngawasin volumenya udah ada yang ngawasin ya, beneran emang dia selalu dia ya. Dengan bejana ukur standar ya, dia menggunakan bejana ukur standar, bisa diawasi tuh volumenya. Nah, saya pernah bikin alat dengan metode Foucault ya. Konsepnya keseimbangan sigma F sama dengan 0. Gaya-gaya yang tercelup di sini dengan suhu tertentu kita bisa melihat densitas suatu cairan ya. Bensin ya. Dengan suhu tertentu. Metrologi keseimbangan nih, sigma F sama dengan 0 ya. E sama dengan 0. Cuma untuk dapatkan E sama dengan itu non linearitas, perubahan X ya, non linearitas supaya kita bisa buat linear ya kan. Ketika ada ini kan gini, ini kan kalau timbangan elektronik kan ada load cell ya, ada beban, tekanan di sini itu harus dibuat yang non linear itu perubahan X 0 itu harus jelas, jadi dibuat timbangan dulu. Itu ada tekniknya, sehingga nanti kalian akan mengenal bagaimana pengkondisian ya, bagaimana transmisinya ya, pengkondisian sinyal, perubahan sinyal tersebut ada dengan menggunakan op-amp, dengan filter dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti kalian cukup kalau Arduino, namanya Arduino tinggal pakai HX 7 sekian sekian, sehingga bisa terbaca nanti masuk ke Arduino displaynya. Itu juga ada konsep binernya juga, sehingga bisa angka ini terbaca nih, disulap langsung dapat nih angkanya nih. Berat kopi 32 gram. Ntar dia ada spek alat ya. Nah, ya kalian spek alat tuh nanti kalian akan lihat ada akurasi. Akurasi jangan ketuker dengan koreksi ya. Akurasi itu biasanya plus minus ya. Dia lebih ke ketidakpastian. Kalau koreksi, kalau tidak pastinya kayak koreksi ya berapa dia titik yang diukur, nya berapa, pergeserannya berapa. Nah, setelah jadi kalian nggak cuma mengenal tadi ya ada 4 kan, persyaratan, nanti parameter ukurnya apa, berat, volume, terus pengetahuan tentang metrologinya ya. Ini juga saya heran kan pelajaran baru ya, PDKT ya. Nah, ini harusnya di semester ketika kalian sudah dapat semua besaran ya. Jadi parameter itu pengetahuan tentang ilmu kuliah adalah lengkap. Nah, kemudian baru perundang-undangannya. Ini juga perundang-undangan juga di kuliahnya Pak Budi harusnya sudah jelas. Tinggal teknik operasionalnya ya. PDKT itu ya, fokus di situ ya. Lagi yang pentingnya itu sih konsep umum lagi tuh kan. Saya semuanya coret-coretan ya. Konsep-konsep umum ini kalau kalian pahami, itu bisa kalian aktifin dari metodologi, kemudian memberikan masukan juga. Saya udah kasih masukan juga ya, kemudian verifikasi, kalibrasi, kemudian tertib ukur, kenapa nggak tertib takar, tertib timbang, itu bahasa hukum ya, sehingga diimplementasikan dengan beberapa peraturan. Nah, masuk ke pengawasan BDKT ya. Apa isinya pengawasan? Itu sebenarnya gampang ya. Kalian buka aja di Jumnisnya ya. Kalau di itu ada syarat teknis untuk pengukuran panjang. Ya, biasa awalnya itu persiapan administrasi dan teknis. Kemudian apa sih isinya persiapan administrasi dan teknis? Nanti kita lihat ya.
secara umumnya ini singkat saja. Kedua, pelaksanaan pengawasannya bagaimana ya? Kita lihat kesesuaian pelabelannya ya, tinggi, huruf dan sebagainya masih umum-umum ya. Kita di meteorologi akan menguji kebenaran kuantitas ya. Kebenaran kuantitas. Sebenarnya mudahnya gini sih, kalau meteorologi itu out the box lagi nih ya. Saya nggak mau dibagi tiga lagi nih. Legal, industri, ilmiah enggak ya? Out of the box ya. Sebenarnya itu cuma BDKT itu kan ke arah komoditi ya. Komoditi. Jadi yang perlu diawasi sebenarnya alat dan komoditi ya. Komoditinya beras, kopi ya. Beras, kopi. Kalau di meteorologi Indonesia ada besi. Nah ini kan yang terbungkus ya. Besi aja di industri aja itu punya persen error. Persennya sama, bahasanya BKD, batas kesalahan yang diizinkan sama. Persen errornya yang diizinkan besi, berat besi, SNI beton ya. Ada beton polos, ada ini komoditi. Kemudian yang terbungkus nih beras, kopi ya. Dia juga punya batas kesalahan yang diizinkan ya. Kemudian kebenarannya bagaimana ya? Nah, itu konsep umumnya seperti itu. Kemudian masalah meteorologi lain, berita acara ya udah, kalau udah ada ujinya kita tuh di pengujiannya berarti kan. Ini bimbingan saya ini ada nih besi ya saya nih. Persentase. Yang penting kalian harus tahu di persyaratan tadi ya. Nah, batas-batas kesalahan yang diizinkan ya. Apalagi terkait dengan jumlah ya. Dia punya sampel itu gini ya. Kalau diambil sampel, kita ambil sampel ya. Ini ke angkatan berapa ya? Baru ambil 21 ya. Saya ambil sampel 1. Kira-kira 2021 ini aktif-aktif nggak gitu kan? Gampang dari baron ikut kegiatan 5 ya. Sudah tanggal pembelian ya. Ambil 1 sampel. Kurang ya? Kurang nggak 1 sampel ya? Jessica ikut hima nggak aja? Kurang cuma 2 untuk ngambil kesimpulannya. Kita mau ngambil kesimpulan angkatan 2021 aktif ya kan, aktif ikut organisasi, cerdas nggak? Cerdas. Kita lihat nanti diuji ya, Pak Wil, Pak Lu, Pak Vera, Pak Dudi, rata-rata kalian dapat A semua nih kan ya, saya doain ya. Nilai penting nggak nilai itu? Kalau saya bukan di nilai ya, saya lebih ke pemahaman. Banyak orang itu nilai bagus A, pemahaman konsep umumnya sudah melenceng, itu yang bahaya. Jadi saya nggak pernah ngasih orang nggak lulus kecuali keterlaluan, nggak berusaha, nggak ngerjain tugas. Oke, ini kesimpulannya dari sampel yang ada angkatan 2021 aktif, organisasi bagus, nilainya bagus, cerdas. Kalah angkatan yang 2020, 2019. Nah, buktinya mana gitu. Sehingga ada konsep pengambilan sampel juga itu nanti. Konsep. Jadi sekian produksi 90 yang diuji sekian persennya itu beratnya harus, saya nggak apa ya. Mendingan saya praktikum, saya baca, oh ini persyaratan. Jangan ikutin saya karena gini, saya itu bidangnya nggak cuma meteorologi legal ya, semua bidang saya. Meteorologi ilmiah kemarin saya buat metode Foucault untuk yang tadi uji densitas itu larinya ke metodologi ilmiah. Kita menguji metode kok pakai yang itu aja, ada teknik lain gitu kan. Dulu sebenarnya udah ada metode Foucault, kemudian diotomasi sehingga bisa. Nah, kalian harus tahu nih teknik pengambilan sampel ya. Pengambilan sampel dari satu kurang, yang aktif cuma baron doang, yang lainnya tinggal enak gitu. Tadi saya seneng tuh udah, walaupun nggak berhasil ya, nyari baterai nggak dapet, nah, udah aktif kan. Ya kalau ini yang baterainya habis, ya udah, suara saya kecil. Kalau saya kalau
nggak pakai mic, cenderungnya udahan maunya, nggak kedengeran suara saya. Kita lanjut ya. Persiapan administrasi pelaksanaan pengawasan ya. Pengujian tadi, pemasangan, oke, evaluasi. Saya ini nggak buat presentasi di bahan, jadi cukup dibuat aja ya. Apa sih persiapan administrasi dan teknis ya? Di sini berisi prosedur ya, dan tata cara persiapan administrasi dan teknis pelaksanaan pengawasan ya. Pelabelan dan pengujian. Prosedurnya seperti apa sih? SOP, administrasi dan teknis pelaksanaan sampai evaluasi berarti ya. Sampai pengujian itu ada persiapan administrasi yang perlu disiapkan ya. Nah, tinggal lokasinya tadi, lokusnya di mana ya? Di pasar atau di post market ya. Nah, di pre-market saat produksi ya. Nah, kita udah BDKT itu bicaranya udah komoditi ya. Kita coba buka yang lain. Jadi presentasi jelas ya produk-produknya ya. Ada beras, ada gula pasir, telur ayam, tepung terigu ya. Nah, kemasannya bisa dilihat beda-beda. Kemudian ini ada marketnya ya, di mana yang dilakukan pelayanan ya, lokusnya apa, pre-market, post-market. Ini jelas ya, ketentuan pelabelan ini harus dilihat di Permendag 31 ya. Ini perundang-undangan lagi ya, tahun 2011 tentang BDKT dan ada lagi nggak yang update? Nah, itu harus update dulu ya. Sementara ini belum ada ya. Permendag nomor 26 tahun 2012 tentang penguasaan material legal ya. Ini pengawasan pelabelan dilihat tinggi huruf, gampang kan ya. Kita cuma mau buat tinggi huruf ya. Angka kuantitas nominal, beserta penulisan lambang satuan. Asal kayak standar ya. Pak Bagus, saya usianya 46 kan. Kalau jarak jauh dekat ya. Dipilihlah standar yang standar yang orang yang untuk keperluan BDKT itu memudahkan orang untuk membaca. Terutama nanti kalau ternyata beratnya bobotnya udah beda ya dari yang ditulis karena kesalahan. Nah, ketika udah punya standar harus tinggi sekian, mau dia usia saya mau ya terserah mau pakai kaca pembesar, mau pakai kacamata silakan ya. Itu punya standar harus diikutin ya. Kemudian contoh pengisian cerapa nih ya. Ini contoh cerapa kita lihat di praktikum nih ya. Biasanya isinya informasi pengambilan sampel dulu ya, informasi sampelnya apa, nama barang, nama perusahaan, kalian sudah coba ini ya. Contoh pengisiannya jelas ya. Kemudian apa lagi yang penting? Teknik pengambilan sampel ya. Nah, itu kita lihat ketentuannya, tata cara pengambilan sampel tadi ya. Nanti kita buka yang ada di slide pertemuan sebelumnya ya, saya ada. Nanti kita lihat tadi jumlah ya sampel ya. Nah ini enak kalian ya, udah ada ya bisa dibaca. Ini parameternya berat, volume, ada yang berat neto, berat tutas ya. Ini jelas ya di sebuah presentasi ya. Lebih jelasnya di praktikum ya. Nah ini juga udah dijelaskan kuantitas nominal ya. Dari jumlah nominalnya lebih dari 205 sampai 50, 50 sampai 200. Ini sebuah aturannya diperiksa lagi ya. Intinya kalian harus tahu persyaratan ya. Dari jumlah, ukuran lot dan lain sebagainya, kemudian diikut berat dan volume. Jadi kalau kalian orang sosiologi, konsep timbangan elektron itu harus, konsep alat ukurnya harus tahu ya. Penelitian juga ya. Jadi ada persyaratan 0,5 gram, penelitiannya 0,1 gram, alat ukurnya 0,5 gram.
Itu ada tekniknya sendiri. Tentu cuma PDKT itu lebih ke verifikasi ya. Alat ukurnya memang harus sudah terkalibrasi. Nah ini kalian udah masuk di di praktikum, nanti akan diulas sama siapa, Dewi Fortuna ya. Dulu itu bimbingan saya juga. Apalagi yang penting itu ada tinggi huruf udah diawasi, sampel diawasi ya, ketentuan sampel tadi bisa baca di slide-nya ya. Kemudian pengujiannya ya, batas kesalahan yang diizinkan punya persyaratannya sendiri. Tiga persyaratan itu punya lot, kemudian dari KP ya. Persiapan kemudian pengujian caranya juga harus tahu ya. Kemudian knowledge, kemudian dari KP. Nah, terakhir udah berita acara dan pelaporan hasil pengawasan BPKT ya. Ini berisi prosedur pembuatan berita acara, harus kadang gini ya, lokus di itu harus jelas ya, karena nanti kalau ada ketidaksesuaian itu nanti sampai ke meja hijau ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi gitu ya, saya bicaranya esensinya